Yo, welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Akhirnya spoiler lengkap untuk chapter 1141 sudah rilis. Alur ceritanya sudah terlihat jelas. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah seorang wanita yang lebih tua. Untuk bagian cover memperlihatkan Ulti yang menangis karena marah saat melihat anak buah Husu memukuli Paegwan. Oke, masuk ke cerita. Chapter dimulai dengan Ruth dan Nami yang membawa para raksasa penjaga kembali ke desa menggunakan Char. Di sini Nami mengeluh karena tidak ada harta karun di kastil. Ruth berusaha menenangkannya karena takut para penjaga akan mendengar kata-kata Nami. Beralih ke lokasi Ripley dan Franky yang sedang mengadakan tur di pohon Adam. Franky mengatakan ada lebih banyak hal di pohon Adam yang layak untuk dilihat daripada yang pernah dibayangkan. Ripley menjelaskan bahwa raksasa telah tinggal di atas cabang-cabang pohon yang sangat besar, dan itulah sebabnya ada sejarah yang berharga yang terkait dengan masing-masing dari mereka. Tiba-tiba Franky melihat ada cabang besar pohon Adam yang ditebang. Franky berkata, "Wah, apa ini?" Ripley menjawab, "Dulu ada sebuah desa bernama Haugen di cabang itu. Namun suatu hari petir menyambar desa tersebut dan membakarnya. Yang menarik dari cabang kuno ini adalah begitu terbakar, apinya tidak akan padam. Karena itulah untuk mencegah api menyebar ke cabang-cabang lain, kami harus memotong seluruh cabang beserta desa yang terbakar di atasnya." Franky pun merespon, "Iya, itu pasti sangat sulit. Kukira sebagai pohon Adam yang legendaris, hal seperti itu tidak bisa terelakkan ketika pohon sudah semakin tua." Ripley berkata, "Bisa dikatakan jika petir dan api adalah kelemahan Elbaf." Selanjutnya Nami kembali ke desa dan bertemu dengan Usopp. Usopp bertanya, "Hei Nami, kemana kau pergi? Aku tidak melihat Luffy dan Zoro dimanapun." Nami menjawab, "Tidak tahu, mungkin mereka sedang menjelajah." Usopp menjawab, "Oh begitu, bagus sekali." Kemudian Jarul tiba di depan meja Nami dan Usopp. Usopp pun menyapa Jarul, "Hei Jarul, lihatlah navigator kita yang jenius ini." Jarul berkomentar, "Wah, betapa cantiknya dia." Usopp merespon, "Ah, dasar kakek tua, tipe wanitamu yang seperti apa?" Jarul menjawab, "Jajaja, tipeku seorang wanita yang lebih tua sih." Usopp melompat dan memukul pedang di kepala Jarul, dan hal itu membuat Jarul kesakitan. Usopp pun berkata, "Mana mungkin ada orang seperti itu, kaulah yang paling tua di sini." Kemudian Nami tersenyum dan berkata bahwa mimpi Usopp dan Luffy adalah bisa datang ke Elbaf ini. Lalu Sanji menyadari bahwa Kurt tidak ada di pesta dan dia mulai mencari Kurt. Selanjutnya beralih ke lokasi Ruth yang membawa raksasa penjaga kepada Kurt agar dapat diobati. Kurt pun bertanya padanya apa yang sudah terjadi, tetapi Ruth mencoba menyembunyikan kebenaran dari Kurt. Hal itu membuat Kurt menghajar Ruth lagi. Ya, beralih ke lokasi Luffy dan Zoro. Mereka akhirnya tiba di dunia bawah dan menemukan Loki dalam kondisi sekarat. Luffy mencoba membuka rantai itu, namun rantai tersebut terbuat dari batu laut sehingga dia menjadi lemas saat menyentuhnya. Nah, di sini Zoro dan Luffy jadi berdebat. Zoro berkata, "Belum saatnya untuk melepaskan Loki. Aku perlu bicara dengannya untuk menentukan tipe seperti apa dia itu." Kemudian Zoro berjalan ke arah Loki dan menendang lukanya. Loki pun berteriak kesakitan. Zoro berkomentar, "Oh, jadi itu bukan luka palsu." Luffy menjawab, "Dia hampir mati loh." Zoro berkata, "Jika dia mati, maka hanya sampai di sini usaha kita." Luffy menjawab, "Kau jahat sekali, Zoro." Iya, selanjutnya Zoro setuju untuk melepaskan rantai Loki, tapi dia akan membiarkan satu borgol di pergelangan kaki Loki tetap terpasang. Luffy bilang dia akan pergi untuk membawa chopper, tapi karena perpustakaan burung hantu terlalu jauh, mereka harus memanggil dokter desa sebagai penggantinya. Tapi Zoro mengatakan jika para raksasa tahu Luffy membebaskan Loki, maka kru topi jerami bisa diusir dari Elbaf. Luffy bilang dia tidak peduli, dia akan memanggil dokter dari desa. Luffy juga mengatakan mereka perlu mendapatkan daging karena tidak ada yang bisa pulih jika mereka tidak makan daging.
Zoro pun mengatakan bahwa di sini banyak daging. Ya, yang dimaksud Zoro adalah hewan-hewan teman Loki yang sudah mati. Namun Luffy menjawab dengan kesal, jangan memakan teman, mereka adalah temannya. Kemudian saat Luffy hendak menuju desa, dia mendengar sesuatu yang datang dari langit. Luffy dan Zoro melihat Hajrudin dan krunya beserta Sanji jatuh dari Char. Hajrudin sudah mendengar semuanya dari Road dan bergegas turun untuk menghentikan Luffy dan Zoro. Namun karena mereka sedang terburu-buru, kru Hajrudin tidak menggunakan lift yang biasanya untuk menaiki Char. Akhirnya Char pun jatuh ke dunia bawah dengan cepat. Kemudian untuk menolong mereka semua, tubuh Luffy menggembung sangat besar. Hajrudin menangis karena kegirangan saat melihat Luffy, tetapi Char memantul dengan sangat keras dan membuat mereka terbang lagi menjauh, kecuali Sanji dan Kurt. Tak lama kemudian, Hajrudin dan krunya berhasil sampai ke lokasi Luffy lagi setelah tadi sempat memantul. Mereka berterima kasih kepada Luffy atas bantuannya, karena jika jatuh secara langsung dari ketinggian itu, mereka bisa mati. Lalu Hajrudin meminta Luffy untuk tidak melepaskan Loki. Dia berkata, tolong topi jerami, pikirkan lagi keputusanmu untuk membebaskan Loki. Jangan percaya Loki, dia itu licik dan kejam. Dia jahat, penjahat yang tak bisa dikasihani. Kami sudah kenal dia sejak masih bocah. Kalau dia mengatakan sesuatu yang menyenangkan padamu, itu pasti hanya rencana busuknya. Dia adalah pria jahat yang dengan santai membunuh seseorang, padahal menyebutnya sebagai teman kemarin. Dia adalah musuh bagi dunia ini. Kemudian setelah itu Zoro berkata, tampaknya kau sedikit terlambat untuk itu. Hajrudin terkejut. Hah? Apa maksudnya? Iya, pada halaman ganda terakhir yang benar-benar epik di chapter ini, Loki terlihat sudah bangun, meskipun dia masih menggunakan borgol di pergelangan kaki kirinya. Loki berada di depan Luffy dan terlihat sangat marah dengan wajah yang berbayang. Ukuran Loki sangat besar, Luffy terlihat seperti semut di hadapannya. Bajak laut prajurit raksasa baru pun terkejut. Mereka berkata, itu Loki, dia sudah bebas. Luffy juga terkejut. Apa? Seharusnya dia masih pingsan. Hajrudin menatap dengan menantang, sementara Loki meraih senjatanya dengan senyum jahat di wajahnya. Hajrudin memberikan peringatan, berhenti, itu Loki, segera menjauhlah dari Ragnir. Nah, yang dimaksud dengan Ragnir di sini adalah petir besi yang kemungkinan besar merupakan julukan serta kekuatan Loki. Oke, itu aja spoiler lengkap untuk chapter 1141 ini. Yosa Mimin atau Hayato. Terima kasih. Ya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton ya. Jangan lupa kasih like dan subscribe channel Atau Hayato. Show.